Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 25 Mei 2026, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu terakhir untuk di bulan Mei 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke, ya. Market hari ini dibuka dengan gap yang cukup besar, ya. Karena kalau kalian lihat sendiri di sini sebenarnya tidak perlu saya infokan lagi ya, karena Sabtu Minggu itu pasti kalian sudah lihat beritanya sendiri, dan di grup Discord juga sudah saya infokan bahwa kemungkinan ini marketnya akan bereaksi sangat positif juga, ya kan. Walaupun sampai saat ini video saya buat itu belum ada beneran yang namanya tanda tangan ataupun MOU-nya itu sudah difinalisasi ataupun sudah ditandatangani oleh kedua belah negara antara Amerika dan juga Iran sampai sekarang, ya. Oleh karena itu di sini juga beritanya bilangnya bahwa the deal is roughly 95% complete, tapi masih belum ditandatangani, ya. Jadi sampai video sekarang saya buat ini belum ada kelanjutan apapun, ya, dari hari Sabtu dan juga hari Minggu tentang pembahasan MOU-nya yang kalian bisa cari sendiri di Google, ya kan. Kalian buka ini financial juice-nya, kalian cari aja lah di scroll paling bawah, atau enggak kalian cari website berita apapun, bakal keluar semua apa yang terjadi pada saat di hari Sabtu dan hari Minggu kemarin. Nah, itulah menyebabkan semua market mengalami gap, ya. Karena sekali lagi Timur Tengah itu masih menjadi momok masalah geopolitik sekarang. Oke? Jadi tidak mesti gold, jadi tentu aja bahkan forex pun ada gapnya, ya. Kayak di indeks dolar itu pun juga pasti ada gapnya. Bahkan kalau nggak salah Nasdaq ini juga ada langsung nge-spike naik, ya. Apalagi untuk oil ini langsung yang namanya mengalami gap yang sangat luar biasa besar, ya. Jadi otomatis sekarang untuk di geopolitiknya ini bisa saya bilang geopolitiknya sudah mulai menuju titik terang, tapi sekali lagi anything can happen. Even itu adalah dikatakan 95% complete, tapi masih ada faktor 5%. Kalau tiba-tiba faktor 5%-nya itu ngide gitu kan, ya. Faktor 5%-nya ngide dalam artian bahwa gak jadi gitu kan, misalnya dalam beberapa jam ke depan mungkin semisalnya, ya. Karena kan untuk sekarang di Amerika ini jam 9, sekarang ini kan saya recordingnya jam 9:08 waktu Indonesia Tengah. Kalau di Amerika tinggal minus 12 jam aja, berarti jam 9 malam hari Minggu. Jadi di Amerika sekarang masih hari Minggu, ya. Dan kalau dilihat juga berarti masalah apakah akan terjadi tanda tangan pada hari ini, mungkin aja, ataupun tidak ada kejelasan apapun pada hari ini, mungkin juga bisa, ya. Jadi hati-hati sekali untuk di hari ini, apalagi juga hari ini kita mendapatkan banyak market libur, ya. Di sini sepanjang hari Senin sekarang, bank sesi Eropa dan sesi Amerika itu libur, ya. Untuk di Eropa sendiri di sini memperingati hari Pentakosta, untuk di Amerika sendiri memperingati Memorial Day ataupun hari peringatan tanggal 25 Mei, ya. Jadi otomatis untuk di hari ini tidak tidak akan terlalu banyak ada pergerakan, mengingat bank juga libur juga. Jadi apapun yang kalian ingin trade hari ini adalah trade yang didasari oleh para retail, karena sekali lagi bank ini juga libur, ya, terutama untuk di sesi Eropa dan juga sampai di sesi Amerika, ya. Jadi karena bank-banknya libur, jadi otomatis pergerakan sekarang ini lebih didominasi oleh yang namanya para retail juga. Oke? Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita lebih prefer untuk ambil posisi apa? Apakah prefer untuk cari masih sell atau mungkin cari buy atau seperti apa? Kita lihat dulu. Yang penting dari segi geopolitik kalian tahu dulu, ya. Jadi sekarang dari segi geopolitik sekali lagi adalah 95% deal, 95% complete, tapi tetap belum ditandatangani. Ya, itu harap di concern di pemikiran kalian bahwa anything can happen dalam beberapa jam ke depan, dan ditambah juga bank juga libur. Jadi sekali lagi jangan yang namanya kalian ini FOMO terhadap market, ya. Sabar aja, ya, sabar, literally sabar. Karena sekali lagi, ya, untuk masalah Amerika Iran sendiri
apa namanya, the deal-nya di sini adalah masalah ceasefire di extend selama 60 hari ke depan, selama 2 bulan, yang dimana 30 hari pertama ataupun sebulan pertama adalah untuk masalah pembahasan Selat Hormuz yang dibuka, dimulai dari yang namanya masalah apa namanya pengangkatan dari gininya kan, blokade oleh Amerika, kemudian juga oleh apa namanya ranjau-ranjau laut juga dibersihin, kemudian mulai dibukanya lagi akses Selat Hormuz dan sebagainya. Gimana apa namanya ya pokoknya gimana lah frameworknya untuk bisa yang dimana Selat Hormuz tuh kembali lagi bisa dibuka. Kemudian selanjutnya untuk di selama 2 bulan fullnya itu adalah untuk masalah nuklir. Apakah nuklirnya ini bakal diberikan atau bakal di stop atau mungkin diekspor oleh Iran, ataupun tidak mungkin ada apa namanya uranium lagi yang bakal di akses atau dan sebagainya. Itu aja ya. Jadi sekali lagi Selat Hormuz dan nuklir di sini akan masih menjadi momok untuk Iran selama kalau semisalnya deal di sini memang sudah selesai ataupun gencatan senjata akan diperpanjang sampai 2 bulan ke depan ya. Jadi mungkin aja karena juga sekarang kita sudah memasuki musim haji ya kan, yang dimana hari Rabu depan adalah Idul Adha. Jadi sepertinya minggu ini akan menjadi minggu yang cukup crowded dari segi Timur Tengah, terutama dari segi geopolitik. Ya, minggu ini full akan dipengaruhi oleh geopolitik Timur Tengah. Apalagi kalau yang beragama Islam itu kan memasuki ibadah haji di hari Rabu ya. Apalagi kalau nggak salah kemarin beritanya adalah akan ada kelanjutan akses atau enggak kelanjutan berita apapun saya lupa setelah ibadah haji hari Rabu ya kan. Jadi minggu ini akan full digerakkan oleh situasi di Timur Tengah ya. Jadi apapun pergerakan oilnya, apapun pergerakan Timur Tengah itu otomatis akan mempengaruhi semua aset untuk di minggu ini. Jadi hati-hati sekali ya. Jadi kalau kalian ingin skip hari ini karena sekali lagi market di sini banyak yang libur ya kan, Eropa dan juga London. Jadi sebaiknya kalau kalian ingin skip ya udah, tidak menjadi masalah. Oke. Nah, sekarang kita breakdown untuk di time frame weekly seperti biasa ya. Kita di sini saya hapus-hapus dulu ya kan. Karena di sini marketnya kalau dilihat masih di tengah juga sih sebenarnya. Ini saya masih pinggirin aja dulu. Oke, kita ke weekly ya. Kita ke weekly, kita lihat bentuk candle close-nya seperti apa. Oke. Weekly body candle close ada di atas 4.500. Sebelum saya lanjut, coba kita cek untuk masalah gap hari ini ya. Hari ini kita dibuka gap dengan cukup lebar, yaitu adalah sebesar 392 pip ya. 392 pip ini adalah besaran dari gap pada hari ini. Jadi apapun yang terjadi pada hari ini, kalau misalnya gapnya ini bisa diisi ya udah. Kalau misalnya enggak ya udah juga ya kan, santai aja. Oke, kita back ke weekly ya. Oke, kita back ke weekly. Weekly kalau kita lihat berarti marketnya ditutup di atas 4.500 ya. Masih respect 4,5, dan di sini marketnya langsung gap buka dan langsung bergerak naik. Nah, dengan demikian berarti sekarang marketnya ini beneran berhenti di dalam area supportnya. Dia tidak flip di atas 4580 dan dia berhenti beneran di 4.500 di sini. Nah, ini saya ganti warna. Oke, di sini ya kan. Dia beneran berhenti di sini, dan apa yang terjadi? Dia itu marketnya sekarang langsung nge-spike naik, yang dimana dianggapnya adalah positif banget untuk masalah Iran dan Amerika itu bisa segera selesai gitu kan ya. Yang dimana itu membawa reaksi positif banget, risk aset pada naik semua ya kan. Oil dan juga indeks dolar mengalami drop ekstrim. Nah, sekarang sebenarnya kalau dilihat apakah ini sudah valid untuk marketnya beneran bisa bounce ke atas? Secara logikanya sih yes. Ya, jadi sekali lagi secara logika masalah yang namanya adalah area resistance become support, memang minggu lalu marketnya beneran berhenti di support dan sekarang marketnya bounce back up ataupun loncat kembali lagi ke atas. Tapi permasalahannya apakah ini bakal stay di atas sampai mungkin 4.800, 4.850 dan atau mungkin 4.900? Itu hanya bisa terjadi dalam artian tidak ada
eskalasi lagi, tidak ada dar-dedor lagi di Timur Tengah. Karena sekali lagi ya, permintaan dari dealnya ini selain Amerika dan Iran dan yang terjadi adalah deal antara ataupun menyudahi peperangan antara Israel dengan Lebanon juga. Ya, jadi 3 di sini ya, Selat Hormuz, uranium ataupun nuklir, dan terakhir adalah masalah Israel dan Lebanon. Kalau misalnya 3 hal tersebut masih tidak menjadi kejelasan ataupun salah satu aja tidak jelas, wah ini menurut saya gold dan oil masih akan menjadi korelasi yang sangat negatif sih. Ya, oil akan masih menjadi momok yang sangat kuat sebagai risk premium aset yang bisa dibeli dalam hal perang gitu kan ya. Dan gold akan dibuang ya, gitu. Jadi untuk sekarang sekali lagi sabar dulu ya. Memang secara teknikal di sini kita berada di dalam area resistance, become supportnya, dan marketnya bounce back up. Cuman ini masih belum valid. Ini hanya akan valid dalam hal minggu depan bisa menjadi bullish hanya jika minggu ini kita ditutup dengan bullish engulfing. Oke, hanya jika minggu ini kita ditutup oleh bullish engulfing. Dengan syarat berarti adalah minggu ini wajib tutup di atas 4 berapa ini ya? 4588. Jadi ketika berhenti di area support dan terjadi bullish engulfing sebagai rejection confirmation-nya ataupun rejeksi konfirmasi, maka kemungkinan marketnya akan bergerak naik sampai 4700. Saya rasa itu akan menjadi valid. Tapi sekali lagi, anything can happen dalam hal minggu ini ya kan, entah tiba-tiba nggak jadi dealnya ataupun tiba-tiba apapun terjadi, itu bisa mempengaruhi market. Tidak menutup kemungkinan pun ini juga bisa di flip bearish dan langsung bergerak turun, itu juga bisa ya. Tapi untuk sekarang karena marketnya berhenti di area support, saya sih lebih prefer marketnya bounce back up dengan bergerak naik lah ya. Untuk target-target atas jujur saya masih agak ambigu di mana untuk menempatkan target atas ya. Oke, itu dari segi weekly. Indikator mengatakan weekly-nya adalah flat, terutama dari segi RSI-nya beneran flat di 50 ya. Dia nggak mau turun di bawah 50. Ini juga lumayan sadis ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, terakhir pada saat dia drop tanggal 16 Maret kemarin ya kan, yang dimana terjadi sell off gila-gilaan, sangat luar biasa gila gitu kan ya. Itu RSI weekly tidak sampai drop di bawah 50. Sampai akhirnya di minggu lalu RSI-nya itu beneran sampai 49 doang ya kan. 49 dan sekarang balik lagi di atas 50. Jadi beneran RSI 50 ini menjadi titik nadir ya bisa dibilang, ataupun titik mati dari pergerakan harga mingguan. Kalau misalnya kita mendapatkan adanya weekly RSI di bawah 50 stay ataupun close, wah ini bisa beneran menjadi trigger yang sangat kencang, marketnya bisa back ke 4000. Ya, tapi untuk sekarang karena dia masih flat banget, dia bermain-main 49, 50, 49, 50 dan muter-muter situ doang. Jadi jujur ini masih agak berat kalau dia itu mau turun. Walaupun saya pribadi sih juga pengen dia turun ya kan, dalam hal kuartal 2 atau enggak sampai awal kuartal 3 gitu. Ya, tapi kita tunggu aja lah ya. Tapi untuk sekarang bagus lagi ya kalau dia ini adalah masih stay di atas 50. Jadi potensial dia naik untuk membuat fake out dulu ke atas sebelum bisa drop ke bawah. Karena sekali lagi saya masih ngide untuk cari posisi swing di atas. Karena sekali lagi saya kan sudah close di 5200 kemarin ya kan, nih berkali-kali sih. Karena human error ya kan. Ya, saya sih nggak mau mengulang kejadian kayak kemarin ya kan, beneran human error. Saya nggak nggak pengen kayak gitu. Jadi otomatis untuk mencari swing saya sudah pisahkan akunnya ya kan. Kalau cari swing saya akan ambil di mana, kalau ambil scalping atau nggak intraday akunnya di mana. Itu sih ya. Jadi ya semoga kalian tidak mengalami hal yang seperti yang saya lakukan lah ya. Oke, itu dari segi weekly. Kita cek ke daily. Ingat ya, weekly-nya berada di area support dan ini kalau dia possible naik ke atas ya udah gitu kan ya. Nah, dari segi daily ya, dari segi daily kalau kita lihat daily-nya ini kemarin ngebentuk bearish ya kan, ngebentuk bearish. Cuman ini hampir ngebentuk yang namanya, kalau pola 3 candle ini adalah evening star. Hampir ngebentuk evening star, cuman ini terjadi di daerah bawah ya kan. Ini nggak logis sebenarnya. Evening star kenapa terjadi di bawah gitu kan ya. Seharusnya evening star itu terjadi di atas sebagai pola reversal untuk menjadi turun. Tapi kenapa dia terjadi di bawah gitu kan ya. Dan untungnya ini bukanlah evening star juga, dia ini lebih kepada
Doji kemarin di hari Kamis dan di hari Jumat ditutup dengan candle bearish. Dia tidak melewati candle di hari Kamisnya sendiri. Ya, jadi otomatis candle di hari Jumat kemarin hanya sekedar bearish, tidak mengkonfirmasi apapun. Daily-nya pun juga tidak tutup lagi di bawah 4,5. Jadi untuk sekarang 4,5 masih di defend, masih masih dipertahankan oleh buyer untuk menspekulasi bahwa harga di sini potensial naik. Tetapi ingat, kemarin tanggal 19 Mei hari Selasa, buyer pernah gagal. Ingat ya, ini sebagai konteks ataupun sebagai sinyal bahwa tanggal 19 Mei kemarin buyer sudah gagal mempertahankan 4.500, walaupun in the end sekarang marketnya naik ya kan ke 45, tadi kan sampai ke 4579 ya kan. Walaupun in the end dia naik sampai 4579, kalian harus note, kalian harus sudah ada warning di kepala kalian bahwa 4,5 sudah pernah jebol. Jadi ibaratnya tembok sakral 4.500 itu sudah pernah bolong. Oke, ingat sudah pernah bolong. Entah mungkin bolongnya hanya sejarum peniti atau enggak mungkin bolongnya hanya segede pensil ya kan. Intinya tembok gedenya itu, tembok betonnya itu sudah pernah bolong. Ya, jadi kalau sudah pernah bolong dengan adanya hujan kencang atau enggak adanya hentakan keras, tidak akan ada yang ngambil lagi di 4,5. Nah, jadi sekali lagi ingat 4,5 ini sudah pernah dijebol. Jadi di pikiran kalian ini kalau harga ke 4,5 lagi hati-hati untuk buat ngebuy. Ya, bukan bisa langsung instan buy tapi sudah sangat luar biasa warning untuk bisa ngebuy. Oke. Dari segi daily juga tidak memberikan kita kejelasan apapun, ya kan? Ingat dari segi daily kita di sini masih berada di bawah fair value gap daily. Ya, ini fair value gap daily-nya, dan ingat kita ini kita masih di dalam fair value gap-nya daily ya kan, yang segede gambreng di sini, dan di sini juga kita masih berada di ini apa ini ya, change of character, ntar saya delete dulu. Dan ini adalah ultimate BPR-nya, kita juga masih di bawah ultimate BPR ya, yang ada di harga 4630 ya kan, atau 4628 sekitaran sana lah. Oke. Overall ini masih sama aja dari segi daily ya, ini juga market masih di bawah daily fair value gap. Jadi kalau semisalnya ya market hari ini bisa tutup di dalam daily fair value gapnya seperti ini ya kan. Kalau seandainya bisa tutup di dalam fair value gap daily seperti ini, maka akan ada kecenderungan berarti hari Selasa marketnya akan nge-spike naik dengan kondisi berarti bisa sampai 4630. Ingat kebiasaannya ya, sama seperti ini. Adapun marketnya tutup di dalam daily fair value gap akan menjadi trigger fair value gap tersebut akan gagal. Oke? Ingat ini fair value gapnya ini baru dites sekali doang pada saat di hari Selasa tanggal 19 ya kan. Dites sekali dan kemudian drop, buyer tidak bisa nahan 4,5. Jadi kalau dia masuk lagi ke dalam fair value gap daily-nya dan tidak ada rejection sama sekali, berarti potensial marketnya akan naik untuk menghabiskan daily fair value gap-nya. Kemungkinan tadi ya kan bisa sampai ultimate BPR di 4630 baru dia reject, itu juga bisa. Atau nggak mungkin sampai ketemu angka angka keramat di sini di 4650 bisa, kemudian dia bergerak turun, itu juga bisa. Oke. Dari segi daily indikator mengatakan stokastik. Nah, ini sekarang seperti yang saya bilang ya kan, apakah di sini potensi menjadi valid bullish divergence? Oke, ini dari segi stokastik ya kan. Stokastik kalau misalnya lihat set ini seperti bullish divergence nih. Set. Nah, kan ketentuannya adalah hari ini. Kemarin yang saya infokan adalah di hari Kamis ya kan. Hari Selasa dan juga Rabu perlu minimal adalah 3 atau 4 candle, dan sekarang inilah candle keempat ya kan. Berarti dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan sekarang Senin. Dan sekarang ini sudah mulai ada tanda-tandanya dia ini nge-cross ke atas. Jadi dengan dia fix bullish pada hari ini, ataupun paling bagusnya adalah bullish engulfing ditambah dengan yang namanya cross dari stokastiknya, yang potensial adalah menjadi bullish divergence di sini, ya kan? Positif menjadi bullish divergence ditambah bullish engulfing ditambah semisalnya marketnya tutupnya di atas 4580, ini nge-trigger akan cukup kenceng ke atas, dan mungkin kalau misalnya ditambah dengan geopolitik beneran sudah tanda tangan ya kan, ini bakal nge-spike sampai 4650, bahkan itu bisa dijebol.
ya, karena sekali lagi jarang banget kita bisa melihat dari stokastik, terutama stokastiknya rapi banget ya kan, dia ngebuat ini smooth banget ya, turun naik turun divergent, dia ngebuat low, di sini dia ngebuat higher low ya, karena sekali lagi jarang banget terdapat bullish divergent di time frame daily. Jadi kalau semakin gede time frame-nya terjadi divergent, itu kekuatannya bakal terjadi sangat kuat ya. Dari segi RSI-nya sih memang tidak terlalu kelihatan bullish divergent, karena sekali lagi RSI-nya yang saya pakai kan juga 14 ya kan. Jadi untuk sekarang dari segi RSI-nya sih nge-spike ke atas ya kan, di atas 40 sekarang 45, tapi dari segi stokastiknya belum ada kekuatan naik. Jadi ini bisa dibilang bensinnya sudah naik 45 liter, cuman dari segi gasnya ini masih 21 dan 22 km per jam, belum gede banget ya, belum ngegas sekali ya. Dari segi daily ini potensi terjadi bullish divergent, iya. Jadi apakah potensial kita bisa nge-buy? Sabar dulu. Ingat ya, dari segi daily kita lah masih bearish, tetapi ada satu hal yang akan saya update di sini. Oke, ingat swing kita pakai adalah swing internal ya, internal yang paling internal banget. Oke, internal yang kita pakai internal. Oke, yang kita pakai berarti sekarang daily-nya adalah di sini ya kan. Ini adalah high, oke. Ini adalah low, 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 semua terus low ya kan, low, low di sini lebih rendah lagi, low. Oke, kalian lihat low di sini, terus dia ngebuat high lebih tinggi, ya kan? High lebih tinggi dan dia ngebuat low di sini. Jadi secara internal kita mendapatkan satu swing kecil yang dimana potensialnya terjadi change of character. Dan ini akan berubah, dan ini akan sejalan dengan time frame H4. Oke. Ini adalah, bentar ini saya hapus dulu deh ya. Ini potensial change of character dari segi time frame daily. Oke, ini akan potensi menjadi change of character di time frame daily loh ya. Nah, ini saya pasin deh angkanya. Itu ada di harga 4589,44. Tapi sekarang overall daily masih bearish ya. Ini swing high kecilnya ya, swing kecil, karena saya sekali lagi yang saya pakai adalah internalnya sendiri, pergerakan terakhir, bukan pergerakan terjauhnya ya. Pergerakan terakhir, karena sekali lagi pergerakan terakhirnya adalah dia itu ngebuat low, lower high dan lower low. That's it ya. Oke, dari segi daily tetap bearish, tapi ini sudah mencapai titik krusial di sini. Oke, kita back ke H4. H4 yang saya katakan bullish itu adalah H4 internalnya. Ingat, internalnya adalah bullish, tapi swingnya adalah bearish. Jadi swing H4 itu juga adalah internal internal dari daily. Ingat ya, tadi kan H4-nya tadi kan daily-nya kayak begini kan. Nah, H4 daily-nya kayak begini, tapi H4-nya juga sama begini. Jadi daily internal structure itu sama dengan swing H4 structure. Jadi gitu cara bacanya ya. Jadi dari gede ke kecil ya. Kalau kalian mau balik ya resiko kalian sih ya. Kenapa saya katakan bullish terakhir di sini? Yang saya pakai adalah swing kecilnya di sini ya. Dia ngebuat low, lower high, lower low ya kan, kemudian lower high, kemudian lower low. Change of character di sini ya, dan lower low. Nah, sekarang internalnya H4 itu sudah break of structure. Jebret di sini. Nah, ya kan? Di sini, Bos. Tas. Nah, ini tinggal menunggu aja nih dalam kurun waktu 30 menit ke depan, apakah marketnya akan melakukan break of structure di atas 4570. Kalau H4 tutup di atas 4570, apapun penurunan ini akan menjadi breakout kencang ke atas. Ya. Ingat, ini H4-nya adalah bullish secara internal. Kalau mau beneran pure bullish adalah change of character di sini. Ingat, H4 swing itu adalah masih begini. Ya, H4 swing masih begini. Tapi H4 internal sekarang itu sudah begini. Tas. Oke. Jadi ingat pandangannya. Kalian ngelihat nih posisinya adalah sell, it's okay, nggak masalah. Selama dia tidak break di atas 4589. Jadi kalau kalian ngelihat market structure itu
buy dan sell. Bullish dan bullish tuh bisa, cuman seberapa pandangan kalian, POV-nya kalian itu seperti apa? Apakah POV kalian itu hanya sebesar ini? Ya, ini bullish. Kalau POV kalian ini sebesar ini, ya ini sebenarnya masih bearish, ya kan? Karena sekali lagi POV-nya masih segini, ya kan? POV-nya masih segini, ya kan? Masih bearish. Tapi kalau POV-nya sudah lumayan dekat, ya itu POV-nya adalah bullish gitu kan. Oke. Jadi kalau beneran supaya ini super duper bullish, body candle close di atas 4590 secara H4, otomatis daily akan shift bisa berubah menjadi bullish. H4 akan menjadi super bullish dengan 2 konfirmasi. Di sini breakout structure, di sini change of character. Dengan demikian H4 akan luar biasa bullish dan itu akan diikuti oleh H1-nya yang luar biasa bullish juga. Oke, jadi di sini akan menjadi titik krusial dan ingat ya, H4 kita masih berada H4 kita masih ada yang namanya fair value gap di sini. Dan ini adalah sesi Asia high. Jadi kalau misalnya ini di sweep dan kemudian dropnya itu kemungkinan ya antara memang dia reversal atau mungkin hanya sebatas koreksi. Tapi sih saya pribadinya ya bukan di sweep dan kemudian drop. Mungkin sweep dan drop itu hanya berlaku di time frame kecil. Yang saya inginkan supaya ini beneran bisa back to bullish itu adalah marketnya secara time frame kecil memang sweep 4589 mungkin time frame M5 ke bawah ya kan. Ya mungkin paling jauh 15 menit lah ya. Tapi H4 in the end dia itu akan tutup seperti ini. Combo mautnya sekali lagi ya. Tutup di atas 4580 dan plus juga tutup di atas 4590. Kalau dia H4 bisa tutup seperti ini, next candle H4 ya kan nggak mungkin sih kayak kalau candle H4 sekarang kayaknya kalau tutup kayak begini kayaknya agak berat sih. Ya, kalau next candle H4 bisa tutup kayak begini, wow, ini akan menjadi konfirmasi sangat luar biasa ekstrim. Kenaikannya berarti bisa sampai 4680. Buset, bingung banget saya ngomongnya. Ya, di sini 4650 akan menjadi target yang paling possible bisa di grab sama market ataupun bisa di touch ataupun bisa disentuh sama market ke depannya. Ya. Jadi hati-hati banget nih di sini. Oke. Kemudian dari segi H4 ini tetap ya kalau misalnya marketnya akan ngebentuk candle seperti ini pada hari ini akan menjadi trigger sangat luar biasa besar, marketnya akan menjadi bullish ekstrim. Kalau misalnya gagal ya kan, kalau misalnya H4-nya itu cuma shadow doang kayak begini ya, dia bentuknya kayak begini, kemudian dia candlenya kayak begini ya kan, walaupun dia ditutup bullish, wah ini capek sih. Kalau H4-nya bentuk kayak begini ya kan cuma di sweep doang dan kemudian ditutup bullish, capek sih. Kalau ditutup bearish, wah ini kemungkinan tutup gap sih. Justru akan tutup gap ke bawah. Tapi nggak tahu deh kedepannya bakal seperti apa ya. Tapi yang saya inginkan sih sebenarnya H4 ditutup di atas change of character, atau enggak sih ya H4 tutup di atas 4580 lah. Ya, dengan dia H4 tutup di atas 4580 ya udah. Marketnya potensi berarti akan ada kemungkinan dia akan naik ke atas ya. Sekali lagi, syarat rekomendasinya adalah tutup di atas change of character. Kalau minimum requirement-nya adalah tutup di atas 4580. Paling minim requirement-nya adalah memang tutup di atas breakout structure di sini. Nah, ini tiga kondisi ya dari yang paling minim requirement, atau enggak kalau kalian main game itu ini speknya paling low sekali, ini medium, ini rekomendasi high-nya di sini gitu ya. Jadi kalau dibilang H4 sekarang masih bullish ya, ini H4 masih bullish sebenarnya. Oke. H4 indikator mengatakan kalau kita lihat stokastiknya ini ketahan di 50 retest, kemudian dari segi RSI-nya nah ini bagus nih ya. Sekarang stokastik dan RSI keduanya nyambung ya, yang dimana stokastiknya ini ngegas naik di 5754 sedangkan dari segi RSI-nya ngegas di 56 dan keduanya sama-sama di atas 50 angka netralnya. Ya, jadi kalau semua udah di atas 50, possible-nya sih seharusnya masih ada power naik ke atas. Tapi sekali lagi, hari ini market London dan sesi Amerika itu tutup ya kan. Dan apalagi ditambah dengan ketidakjelasan akan terjadinya tanda tangan atau enggak sih kita masih belum tahu. Cuman secara volume dan juga secara speed dari momentumnya ini sih menandakan masih bisa naik untuk sekarang. Ya kan? Karena secara stokastik dan RSI-nya nyambung sekarang ya kan, sama-sama ngedongak ke atas. Bukan kayak kemarin ya kan,
agak telat gitu loh. Jadi yang penting ya udah sih, ini bisa dibilang potensi naik, ya ini potensi naik. Dan juga di sini marketnya sudah ngebreak dari trendline juga sih ya. Nih trendline juga sudah di break. Kemudian ini trendline kecil juga sudah di break semua dengan satu kali libas gitu kan ya, semuanya langsung dihantam karena gap dan juga positif sentimen, semua kehantam. Hanya tinggal satu doang ini. Lewat 4580 close H4. Itu perfect sih. Oke. Kalau gitu apakah kita cari buy? Ya cari buy, cari aman sih sebenarnya kayak tadi. Breakout, retest, cari buy. Dah sampai ke 4650. Kalau hari ini masih ada momentumnya. Ya, karena sekali lagi London Amerika tutup. Ini momentum paling enak nih, dia ngegas naik terus. Kalau ada, kalau enggak sih ya santai aja gitu kan ya. Lebih hati-hati. Oke, H1. Nah, kalau dilihat H1 sekarang apakah sudah mulai ada possible kenaikan ataupun possible terjadi kencang balik naik. Untuk sementara ini sih H1-nya itu dia cuma sweep ini doang, sesi high Asia di sini kan Asia di hari Kamis kemarin ya, breakout structure memang, tapi breakout structure cuma ekor doang ya kan. Disentuh dan akhirnya sih OB-nya di sini disentuh ya kan. Tuh. OB-nya disentuh. Nah, ini sebenarnya sih potensial dia reject sih ada sih ya. Jadi kalau dilihat apakah hari ini ataukah di sini kita melihat yang namanya potensi reject ke bawah ya kan. Potensi terjadinya yang namanya reject kencang ke bawah gitu kan setelah terjadi sweep sesi Asia, breakout structure-nya gagal dan juga dia touch ataupun menyentuh dari OB-nya di sini, potensi reject ada sih. Ya. Kalau kayak begitu di mana kita potensial bisa buy? Karena kalau kita lihat ya, besaran gap pada hari ini adalah dimulai dari harga 4509 sampai di 4548. 4548 berarti ada di kisaran harga di sini. Bentar ya, 4548 tuh di mana lagi? Oke, sebentar. Nah, saya juga perlu tahu nih kenapa dia berhenti di sini atau nggak bukanya di sini ya kan. 4548. Oke, kayak begini ya. 4548 sih sebenarnya nggak ada yang terlalu bagus sih, ya kan? Mungkin agak ke bawah sih saya lebih prefernya ya. Cuman sih di sini ada spekulasinya sih sebenarnya ya, yang kemungkinan bisa ditahan oleh market. Ya, spekulasinya adalah marketnya itu bisa ketahan untuk di area ini. Set. Nah, ya, marketnya bisa ketahan di area ini. Ya, kalau mau lebih pas sih ya di sini. Atau enggak ya gabung sih ya di sini. Nah, ya kan? Di sini. Karena ini adalah titik high, ya kan? High tertinggi di sini, ya kan? High tertinggi di hari Jumat, ya kan? Ini kan bisa dibilang sebagai resisten juga, ya kan? Resisten. Ini masih ketahan di 4560, ya. Kemudian di sini sebagai body candle close-nya di sini di 4560,6, ya kan? Jadi ada kemungkinan, ada logika juga market itu sebenarnya berhenti di sini. Dan apakah ini sudah dites? Ya, ini juga sudah dites sebenarnya. Nah, jadi kalau kayak begini sebenarnya dilema. Dilemanya kenapa? Kalau misalnya marketnya masih mempertahankan momentum naik dengan dia tidak break di bawah 4559, berarti ini potensinya marketnya akan nge-stuck. Ya, nge-stuck dalam artian adalah berarti breakout structure di sini memang akan terjadi valid breakout structure, hanya saja kekuatan seller yang ada di area order block di sini itu tidak akan dipusingin sama buyer. Ya, karena sekali lagi batasan sekarang yang masih bisa dipakai sebagai logikanya adalah di sini. Karena ini sebagai RBS terakhir. Ya, RBS terakhir sebelum marketnya meledak, ya kan. Ini langsung di break, ya kan. Di break, melakukan breakout structure, ketemu OB, reject. Dan kemudian ketika dia reject dan retest dari 4560 sampai 4559, marketnya mental lagi. Jadi otomatis sekarang kalau misalnya dengan dia sudah berhenti di atas 4560 tapi marketnya tidak bisa nge-break chance of character di sini, ya nge-stuck sih. Nge-stuck dalam artian ya udah dia itu berhenti di sini sebesar ya mungkin 280 pip. Ya dia naik tinggi 4580, mungkin dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, dia tidak kemana-mana. Tapi kalau kita melihat yang namanya body candle close H1 minimum, ya kan? H1 minimum tutup di bawah 4559 atau enggak di bawah 4560. Maka ini akan menjadi trigger, marketnya akan ngebuat
low baru ya, atau enggak akan membuat koreksi turun cukup dalam. Bisa aja mungkin sampai retest dari batas low hari ini, atau enggak dia juga bisa untuk meretest yang namanya RBS sebelumnya. RBS sebelumnya yang ada adalah di kisaran 4536 ya. 4536 di sini. Karena terakhir di sini ya kan di hari Jumat. Ya ini sebagai high, retest. Jadi kemungkinan kalau dia break bisa menjemput low pembukaan gap pada hari ini, atau enggak paling ekstrim adalah sampai 4536 di sini. Ya, untuk membuat new higher low. Kalau misalnya ada body candle close di bawah di sini, ya. Jadi kalau misalnya enggak, dan marketnya memilih untuk bergerak sideways di tengah-tengah, ya kan? Ya ini marketnya bergerak di tengah-tengah sih. Untuk sekarang sih sebenarnya ini marketnya bergerak di tengah, jujur. Bergerak di tengah sebenarnya. Kepastian dia break ke atas sekali lagi adalah di time frame H4. Change of character tambah di atas 4580. Jadi sekarang kalian nggak usah pusing. Kalian ngelihat H4 aja untuk cari aman. H4-nya ada berada di atas, dah kalian perkecil time frame, kalian bisa langsung cari buy. Kalau misalnya H4 masih di bawah semua, ya kalian berarti cari buy-nya tunggu dia retrace ke bawah. Itu aja sih. Ya. Jadi sekarang kalau dilihat H1 bagaimana, ya H1 tetap bullish sih ya. H1 tetap bullish karena kemarin kan sudah saya infokan juga. H1 itu adalah dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high tinggi ya. Kemudian dia ngebuat low di sini. Ya udah. Ya kan dia ngebuat high dan ngebuat low. Simple. Ya kan? Berarti H1-nya sekarang adalah seperti H4 internalnya. H1 adalah high low, high low, high, ya kan tuh simple. Nah sekarang kalau kita bicarakan internal ya, kalau internal sih ya memang change of character ya. Kalau internal H1 sebenarnya sudah change of character juga ya kan, karena H1-nya ini adalah low, lower high, lower low, inducement terjadi lower low, cek langsung terbang, push ya kan, berarti terjadi change of character. Nah change of character di sini itu ada di sini, red ya, break dari inducement-nya di sini. Nah itulah mengapa ada potensial kalau dia break di bawah 4560 bisa retest sampai 4536, atau enggak paling ekstrim lah ya dia ke sini. Nah sampai di 4525 di sini ya, bisa berhenti di sini 4535 atau enggak di 4525 atau 4527 di sini ya. Jadi bisa di sini atau enggak bisa di sini lagi satu set. Nah ya antara dua itulah pokoknya kalau misalnya terjadi body candle close di bawah 4559. Oke, jadi potensial kalau dia turun berarti ya udah potensi dia ngebuat yang namanya higher low sebelum ngebuat higher high lagi. Tapi kalau gagal dan masih stay terus di atas 4560 ya berarti ada kemungkinan marketnya akan bergerak apa namanya ranging sih. Ini bakal rangingnya parah ya. Kalau dia break di atas 4590 bagaimana? Ya udah sih, kalau dia break di atas 4590 ya berarti akan ada kemungkinan dia akan begini, ya kan? Break, langsung ngejemput area apa namanya base-nya di sini, dia retest, baru dia akan naik lagi. Wah, gitu ya. Jadi kalau nanti dia break di atas 4590, biarin dia ngebreak, nanti dia akan ketemu area base-nya di sini, tunggu dia koreksi, tunggu dia kena retrace, atau enggak breakout retest, baru dia naik. Sabar aja untuk sekarang. Oke, dan kalau gitu 15 menit sekarang ya ini 15 menitnya sih tetap bullish sih, dan 15 menitnya ini potensi ngebuat bullish flag kayaknya nih. Jadi kalau 15 menitnya ini potensi ngebuat bullish flag, wah ini larinya bisa agak kenceng sih ya. Wah, ini kalau terjadi bullish flag kayaknya kalau ini break ya. Entah di sini atau enggak nanti. Ini breaknya bisa sampai change of character sih. Tapi ini masih potensi bullish flag ya kan, masih belum ketara banget. Oke. 15 menitnya kita lihat dulu yang mana high tinggi nih. High, oh ini masih lebih tinggi. Ya, ini Yang 15 masih bullish juga ya kan, tidak menjadi masalah. 15 menitnya di sini kita juga ada satu area base sebenarnya. Jadi kalau ini nanti dia masuk ke area base dan kemudian mental lagi naik ya kalian bisa ngebuy. Asalkan sekali lagi H1-nya tidak tutup di bawah 4559 sih. Jadi kalau H1 tutup di bawah 4559, saya worry-nya ini adalah marketnya justru akan ngedown cukup ke bawah ya. Tapi kalau 15 menitnya ini hanya untuk retest area ini dan naik
Ya nanti kalian bisa nge-buy lah di sini. Tapi pendek dulu ya. Ini masih pendek karena kita wajib menunggu H4 dan juga H1 close-nya diam di mana. Itu aja, jangan sampai FOMO. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, untuk sampai sekarang saya buat videonya ini belum ada lebih lanjut masalah geopolitiknya. Tidak ada update untuk sampai saat ini. Tanda tangan juga masih belum diberlakukan. Jadi apapun bisa terjadi dalam kedepannya. Dan ingat, hari ini dari segi market Eropa dan juga Amerika itu libur. Jadi hati-hati untuk hari ini, jangan gegabah, jangan FOMO, tetap sabar, tunggu kepastian marketnya berhenti di mana. Ataupun kalian mau skip hari ini karena mengingat Eropa dan London libur. Eropa, London dan juga Amerika libur juga tidak menjadi masalah. Supaya clear kalian bisa melihat geopolitiknya seperti apa, kalian boleh skip. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.